Halo buat teman-teman yang belum tahu cara proses tembakau dari petani sampai ke gudang, kita coba untuk mereview ya. Nah, jadi di sini saya ini kebetulan lagi main-main di tempat gudangnya tembakau ya. Bukan gudang sih sebenarnya sih, apa ya? Ini tempat pengepul tembakau. Jadi proses tembakau itu kalau sudah pengeringan itu istilahnya dijemur itu jadi masuk proses seperti ini. Jadi kalau udah kering, proses untuk pengepresan ini secara manual ya. Bisa kita lihat di sini nih untuk proses pengepresan tembakaunya sebelum masuk ke gudang ininya ya, gudang pusatnya itu, jadi harus dipres dulu. Jadi biar padat ya, dipadatkan lah istilahnya. Nah, jadi diinjek-injek seperti ini agar supaya tembakau itu nggak berantakan. Jadi di sini tembakau itu bisa teratur. Sayangnya masih di sini masih manual ya, masih membutuhkan keahlian manusia. Jadi sebenarnya kalau dari petani itu tembakau itu nggak langsung dijual ke gudang besar. Ya ada sih yang dijual ke gudang besar, tapi ada juga yang dijual ke pengepul. Karena mungkin kalau misalkan ke gudang besar mungkin katanya sih aturannya itu banyak ya, apalagi tembakau ya, nggak istilahnya nggak bisa jadi bisa tembakaunya nggak masuk ke gudang besar, jadi larinya ke seperti pengepul. Kalau pengepul itu kan masih bisa, mereka masih bisa memisah-misah tembakau ini masuk kemana, tembakau ini masuk kemana. Nah, ini yang sudah di press ya, yang udah dipadatkan, dan yang sebelah kiri ini yang belum, jadi masih berantakan. Ini proses setelah proses pengeringan, penjemuran. Jadi kalau sudah proses penjemuran itu jadi seperti ini. Tembakau itu ada macam dua ya, tembakau itu ya. Ada tembakau yang kalau tembakau seperti ini nih, istilahnya katanya sih tembakau rajang. Jadi kalau rajang itu diiris tipis-tipis gitu. Ada juga tembakau yang langsung ya, jadi dipetik dari pohon, habis itu dijemur, dimasukkan ke gudang. Nah, kalau kebetulan di sini nih tempatnya apa ya, kalau di sini istilahnya bako rejeng apa kalau enggak salah gitu. Jadi ini kalau misalkan sudah kering bisa langsung dijual ke orang juga bisa, mau dirokok pun juga bisa. Jadi prosesnya seperti ini. Mungkin kalau yang udah besar ya, kalau gudang udah besar, cara pengepresannya beda lagi. Mereka sudah pakai mesin, tapi kalau di sini mereka masih pakai manual. Nah, ini sudah proses pengambilan. Nah, setelah dipres, nah ini ditutup pakai karung ya, pakai karung. Lalu dijahit ya. Nah, ini nanti dipres lagi ya, karena mungkin manual ya harus dibantuin temennya supaya yang tadinya lebar besar, kalau sudah dipres gini, kalau sudah dijahit gini, dia kan kecil, menyusut.
Ya seperti inilah ya proses. Mungkin kalau kita lihat itu tembakau, orang-orang yang melihat itu pasti oh iya enak petani tembakau, tapi kalau kita melihat itu ya prosesnya seperti ini. Sebenarnya kalau bisnis tembakau itu yang saya tahu itu ya keras ya. Bisnis tembakau itu paling keras dalam artian itu persaingan itu lebih berat. Resikonya juga tinggi karena cuaca itu sangat menentukan kualitas tembakau. Jadi kalau misalkan penjemuran hujan itu misalkan harus berapa jam atau setengah hari, itu sangat menentukan sekali. Jadi banyak petani tembakau itu yang mengeluh, apalagi kalau musim hujan ya. Kalau udah musim hujan itu petani tembakau itu rata-rata ya sangat mengeluh sekali, karena mungkin mereka itu karena hujan kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi hujan itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Jadi kalau misalnya untuk petani tembakau itu memang harus benar-benar pintar mencari celah untuk menjemur. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih.